Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Mapel PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan. Masih dengan bab yang sama dengan video sebelumnya, yaitu Wirausaha Produk Teknologi Transportasi dan Logistik. Sebelum dilanjutkan, udah pada berdoa belum? Berdoa dulu yuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan. Oke, di video sebelumnya sudah dibahas mengenai perencanaan dan sistem produksi pada usaha transportasi dan logistik. Dan di video kali ini akan membahas tentang harga pokok produksi pada usaha transportasi dan logistik. Ini nih KD-nya. Lalu tujuannya apa sih? Tujuan dari materi ini yaitu dapat memahami dan menghitung biaya produksi dalam usaha transportasi dan logistik. Oke, kita akan membahas tentang harga pokok produksi nih. Harga pokok produksi itu apa ya? Ada yang tahu? Pasti sering dengar dong dengan sebutan harga modal. Nah, harga pokok produksi itu ya harga modal, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu produk. Lalu gimana caranya untuk mengetahui harga pokok? Untuk mengetahui harga pokok bisa dengan melihat semua biaya yang dikeluarkan, mulai dari A sampai Z. Semuanya di list, dicatat tuh apa aja yang dikeluarkan untuk biaya produksi. Kemudian untuk menghitung harga pokok produksi, kita harus mengetahui biaya produksinya dulu. Nah, biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk biaya bahan baku, ini terdiri dari bahan baku utama dan bahan baku penolong. Misalnya nih, mau buat gerobak kayu. Bahan baku utamanya apa? Bahan baku utamanya ya pasti kayu dong. Dan bahan baku penolongnya merupakan peralatan dan bahan lainnya yang mendukung penyelesaian pembuatan produk. Jadi, peralatan dan bahan yang memang bisa digunakan untuk menyelesaikan gerobak kayu tersebut itu merupakan bahan baku penolong. Misalnya apa? Contohnya seperti paku, palu, gergaji, cat, dan lain sebagainya. Lalu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini terdiri dari upah dan gaji. Loh, kok ada upah, ada gaji? Emang beda ya upah dan gaji? Oke, dijelasin dikit ya. Upah itu sifatnya fluktuatif atau berubah-ubah. Biasanya sesuai dengan kinerja dari tenaga kerjanya. Kalau gaji sifatnya tetap dan teratur. Selanjutnya, biaya overhead. Biaya overhead ini merupakan biaya lainnya yang dikeluarkan selain dua biaya itu tadi. Jadi, biaya lainnya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang sudah disebutkan sebelumnya. Misalnya seperti biaya listrik, biaya air, biaya transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk menghitung harga pokok produksi pada usaha transportasi dan logistik itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, harga pokok jasa angkutan barang atau orang.
Jadi jasa angkutan itu bisa mengangkut barang atau orang. Dan yang kedua, harga pokok jasa packing barang atau pengemasan barang. Harga pokok jasa angkutan barang terdiri dari 6 jenis biaya yang membedakan dari usaha-usaha lainnya. Nah, biayanya apa aja? Ada gaji dan upah untuk sopir atau kurir, uang makan sopir, BBM atau biaya bahan bakar untuk kendaraannya, biaya tenaga kerja angkut, biaya perawatan dan pemeliharaan fasilitas kendaraan atau transportasi yang dibutuhkan dalam suatu usaha. Dan yang terakhir, biaya penyusutan barang. Kemudian, untuk harga pokok jasa packing barang atau jasa pengemasan barang, itu ada 4 jenis biaya. Yang pertama, biaya untuk bahan baku pengemasan seperti kardus, plastik, karung, atau kayu palet yang merupakan bahan baku utama dalam packing atau pengemasan. Yang kedua, ada biaya untuk bahan perlengkapan pengemasan seperti wrapping, bubble, kertas, gunting, cutter, lakban, atau isolasi. Lalu ada biaya tenaga kerja pengemasan, yaitu upah, gaji untuk orang-orang yang mengemas barang yang akan dikirimkan. Yang terakhir itu ada biaya overhead. Biaya overhead pengemasan yaitu biaya lain-lain yang dikeluarkan dalam proses pengemasan suatu barang di luar dari 3 biaya yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi seperti itu ya biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perhitungan harga pokok produksi. Oke, sampai di sini dulu materinya. Apabila ada pertanyaan dan saran bisa di kolom komentar ya. Untuk video berikutnya akan diberikan bagaimana contoh perhitungannya. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.